Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada siswa-siswi SMK SMP Padang yang sedang menyaksikan video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi pengolahan limbah. Setelah kurang lebih 2 kali pertemuan, Ananda cuma melihat, membaca, dan mungkin mencari sendiri apa itu materi-materi dari pengolahan limbah yang sudah Bapak siarkan. Ya. Sekarang kita akan coba masuk ke penjelasan materi pengolahan limbah, yang mana ini kurang lebih ada sekitar 53 slide. Berarti Anda bisa siapkan dulu cemilan, siapkan makanan. Semoga tidak membosankan, karena kalau bosan mungkin nanti akan tidak bisa lanjut hubungannya. Oke, kita siapkan dulu. Kita mulai dengan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pengolahan limbah kali ini, kompetensi dasar yang akan Anda pelajari adalah yang pertama, menganalisis pengolahan limbah padat non B3. Itu untuk teorinya. Sementara untuk praktiknya sendiri, Anda akan melaksanakan pengolahan limbah padat non B3. Nah, ini akan kita pelajari online, secara daring, belajar dari rumah, karena kita lagi dalam masa pandemi seperti ini. Kemudian menerapkan penanganan limbah non B3 berdasarkan sifat dan karakteristiknya, itu teorinya. Sedangkan untuk praktik atau secara keterampilan adalah melaksanakan penanganan limbah non B3 berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Kita mulai aja ya, kita mulai langsung ke menganalisis pengolahan limbah padat non B3. Yang akan Anda pelajari nantinya adalah pengertian limbah secara umum. Kita udah diskusi sekitar 2 minggu di pembelajaran daring melalui Edmudo. Lalu pengertian pengolahan limbah itu apa? Tujuan pengolahan limbah apa? Kenapa limbah harus diolah? Kenapa nggak dibiarkan saja, buang aja ke tempat pembuangan, ya, atau mungkin ke lingkungan atau ke terserah lah, yang penting dibuang. Lalu klasifikasi limbah berdasarkan wujud dan tingkat bahayanya, dan terakhir langkah dasar pengolahan limbah secara umum. Jadi untuk mengolah limbah itu juga harus ada step by stepnya supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengolahan. Bisa mau praktek juga ya dokter. Oke, kita masuk yang pertama. Apa sih beda limbah dengan sampah? Kalau Anda selama ini mungkin dengar istilah sampah, lalu sering juga karena udah belajar di SMPI juga kenal dengan limbah. Sampah itu biasanya mencakup lingkungan dari rumah tangga kita. Jadi masih dalam skala kecil, sisa kegiatan sehari-hari manusia, baik itu individu, kelompok, ataupun proses alam yang bentuknya padat. Jadi biasanya yang berbentuk padat itu orang masih mengenalnya dengan sebutan sampah, kecuali sampah masyarakat ya. Terus biasanya sampah itu bisa didaur ulang, biasanya, tapi tidak semua. Sementara limbah itu orang lebih mengenalnya sebagai hasil dari kegiatan lingkungan industri, yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan yang lebih kompleks. Biasanya tidak dapat digunakan kembali. Tapi sekarang udah ada pengolahan limbah industri yang bisa digunakan atau dimanfaatkan kembali. Nanti kita bahas lebih lanjut dalam slide-slide selanjutnya, atau mungkin dalam slide ini juga bisa. Nah, sekarang bisa nggak sih sampah tiba-tiba jadi limbah? Logikanya gini, kalau suatu sisa kegiatan sehari-hari manusia itu kita tumpuk di satu tempat, seperti gambar yang ada di sini. Nah, ini udah menumpuk banyak dan sudah merusak estetika, udah mencemari lingkungan, dia sudah bisa dikatakan sebagai limbah. Limbah apa ya? Limbah domestik. Itu akan ada hubungannya nanti dengan sumber limbah berdasarkan dari pembagian limbah berdasarkan sumbernya. Nah, limbah itu adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan, karena tidak punya nilai ekonomi lagi. Berarti jika itu sudah tidak ada gunanya lagi, itu sudah bisa dikatakan sebagai limbah. Terdiri dari suatu zat atau bahan buangan yang dihasilkan oleh proses produksi industri, yang kedahirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Nah, kualitas lingkungan ini diatur oleh Permen LH atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.
Terus limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya sering dikenal sebagai limbah B3 yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Nah, sekarang kira-kira ketika Anda perhatikan lingkungan sekitar, anggap sekarang Anda nonton video ini dari rumah, adakah limbah di samping Anda? Kita lanjut ya. Pengolahan limbah. Kenapa sih limbah itu harus diolah sebelum dibuang ke masyarakat? Atau mungkin sebelum dimasukkan ke mana gitu? Limbah itu harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan dan merusak kesehatan makhluk hidup. Nah, bagaimana limbah itu dikatakan tidak mencemari lingkungan lagi? Ya tentu harus sesuai dengan standar buku mutu lingkungan. Pengolahan limbah itu adalah proses menurunkan atau menghilangkan tingkat pencemaran limbah agar limbah tersebut sesuai dengan baku mutu lingkungan sehingga tidak lagi mencemari lingkungan. Karena biasanya ini masyarakat yang tinggal di sekitar industri seperti industri karet, industri minyak, industri semen itu biasanya terkendala dengan limbah di sekitarnya. Contoh kawasan industri karet yang ada di Padang. Air atau mungkin bau di sekitar kawasan industri itu kan baunya ya bau karet, airnya juga agak begitulah. Kita tahu sama tahu aja ya, nggak enak juga ngomongnya di sini. Jenis limbah. Nah, dari apa yang sudah kita amati berdasarkan wujud dan karakteristiknya, limbah itu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Itu menurut Bapak Ciptanto tahun 2004, yaitu padat, cair, gas. Nah, kemarin ini Anda sudah ditugaskan menjelaskan ketiga jenis limbah itu berdasarkan wujud dan karakteristiknya. Yang padat itu gimana? Yang cair gimana? Yang gas gimana? Ya padat pasti oke, benar. Siapa yang jawab memang? Yang cair gimana? Yang gas juga gimana? Pengolahannya tentu beda-beda, karena pengolahan untuk limbah padat itu nggak akan sama dengan pengolahan limbah cair. Pengolahan untuk limbah gas juga tidak akan sama dengan pengolahan limbah padat maupun cair. Dan untuk pengolahan limbah tahun ajaran ini di semester ganjil Anda akan belajar semuanya tentang pengolahan limbah padat, dan di semester genap nanti Anda akan mempelajari pengolahan limbah cair. Yang gas gimana? Yang gas nanti kita selip-selipkan saja, karena memang itu tidak dituntut oleh kurikulum. Nah, berdasarkan sumbernya, ini tadi yang Bapak sempat bahas, limbah dapat dibagi menjadi 6 jenis. Nah, yang pertama adalah limbah domestik, yang kedua pariwisata, medis, pertambangan, pertanian, dan industri. Bisa nggak menjelaskan apa sih limbah domestik itu, limbah pariwisata, limbah medis, limbah pertambangan, pertanian, maupun limbah industri? Karena biasanya yang Anda kenal pasti ya limbah industri aja semuanya ya. Sorry. Kita kembali di sini. Oke, kita jelaskan masing-masing. Limbah domestik itu adalah limbah yang berasal dari kegiatan-kegiatan domestik atau kegiatan-kegiatan rumah tangga. Misal, limbah yang berasal dari rumah Anda sendiri. Atau limbah yang berasal dari sekolah, limbah yang berasal dari kegiatan perkantoran, atau limbah yang berasal dari kegiatan pasar. Itu merupakan limbah domestik. Limbah pariwisata ini limbah yang berasal dari kegiatan pariwisata. Misal ketika ada turis yang berkunjung ke suatu tempat, dia buang sampah, nah itu udah termasuk, dia buang sampah ya. Oke, dia membuang sesuatu yang tidak berguna lagi, berarti itu udah termasuk limbah pariwisata. Limbah medis, nah limbah medis berarti dari kegiatan medis. Medis itu adalah limbah kegiatan yang melibatkan kesehatan, biasanya dari rumah sakit ini. Termasuk ada pertanyaan kemarin ini yang menarik dalam diskusi kita di Edmodo, apakah limbah sekarang kan lagi masanya pandemi corona, apakah limbah tenaga medis yang lagi menggunakan baju hazmat dan segala macam itu merupakan limbah medis, Pak? Ada satu siswa yang nanya, gua lupa siapa. Dan itu iya, karena dia memang termasuk kegiatan dari kegiatan medis yang apalagi dalam penyembuhan penyakit corona.
Lalu apakah limbah medis itu bisa didaur ulang atau mungkin bisa digunakan kembali atau harus dihancurkan? Itu nanti kita bahas dalam bagaimana sih cara mengolah limbah. Limbah pertambangan. Limbah pertambangan berarti semua limbah yang berasal dari semua kegiatan yang ada di tambang. Bisa itu energinya, bisa justru bahan tambangnya, atau justru peralatan-peralatan penambangan yang kemudian dibuang begitu saja. Limbah pertanian, ini salah satu limbah yang banyak hasilnya. Limbah pertanian ini biasanya juga dikaitkan erat dengan limbah peternakan, karena pertanian dengan peternakan itu selalu berkaitan erat. Nah, berarti limbah pertanian juga adalah limbah yang berasal dari kegiatan-kegiatan pertanian. Limbah industri, ini yang paling banyak Anda ketahui, karena setiap kegiatan industri, apapun itu industrinya, pasti menghasilkan limbah. Pak, industri pengolahan air masa menghasilkan limbah? Ada. Industri pengolahan air itu menghasilkan limbah energi dan gas. Jadi nggak ada kegiatan yang tidak menghasilkan limbah. Berdasarkan sifat kimianya, limbah dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah organik dan anorganik. Nah, Anda mungkin sudah belajar di kimia sekarang ya. Apa itu organik, apa itu anorganik. Simpelnya, kalau Anda belajar dari SD dulu, organik itu berasal dari benda yang hidup. Kalau anorganik berasal dari benda mati. Tapi bukan berarti limbah yang berasal dari kambing yang sudah mati disebut dengan limbah anorganik. Pak, kan dia udah mati, ya tetap dia adalah makhluk hidup yang sudah mati, dia masuknya ke organik. Penjelasan lebih lanjutnya, limbah organik itu mengandung unsur organik. Unsur organik itu apa aja? Nah, kayaknya ini Anda sudah belajar di kimia sekarang ya. Bahwa unsur organik itu mengandung C, H, O, N, S, P, dan lain-lain. Kemudian dia mudah terurai oleh mikroorganisme dengan reaksi umum. Cn, H2O kali N, dia menjadi CO2 tambah H2O tambah energi dan gas lain. Tergantung nanti apa unsur lain yang mengikuti di dalamnya. Reaksi ini menghasilkan gas lain yang berbau, seperti H2S, NH3, dan lain-lain. Sehingga limbah organik menimbulkan bau jika disimpan lama. Nah, cobalah Anda simpan suatu barang yang berasal dari makhluk hidup atau mungkin berasal dari bahan organik, simpan agak beberapa saat aja di dalam rumah, yang sudah tidak terpakai tentunya, pasti dia akan menimbulkan bau. Terus untuk limbah anorganik, dia berasal dari benda mati. Ya bukan yang kayak tadi ya, bukan dari kambing mati, itu bukan limbah anorganik. Terus mengandung unsur anorganik, terutama unsur logam. Ayo, unsur logam itu apa aja? Jangan sampai salah lagi, mana yang logam, mana yang non logam, itu udah pelajari di kelas 10 dengan di mata pelajaran kimia kalau nggak salah. Terus limbah anorganik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga tidak berbau jika disimpan lama. Jadi orang nggak akan tahu kita menyimpan limbah anorganik. Dan limbah anorganik jika dibakar dia akan membentuk oksida logam. Nah, oksida logam yang dihasilkan oleh limbah anorganik oksida logam yang akan dibentuk oleh limbah anorganik jika dia dibakar ini juga terdiri dari dua jenis nantinya. Dia bisa berbahaya atau justru tidak berbahaya. Yang mana dia? Nanti kita bahas. Berdasarkan tingkat bahayanya. B3, apa itu B3? Jadi B3 itu bukan Oke, kita sensor saja silahkan. Bukan apa ya? Dulu pernah dalam pertanyaan waktu pelajaran kita masih offline beberapa tahun yang lalu, Bapak sempat nanya di dalam pembelajaran, apa itu limbah B3? Dengan simpel siswa menjawab berbahaya, beracun, skip. Bingung. Jadi bukan berbahaya, beracun, berbau, atau mungkin berbahaya, beracun, berisik, atau apa. Limbah B3 itu adalah B yang pertamanya bahan berbahaya dan beracun, di mana dalam jumlah yang kecil atau dalam konsentrasi yang kecil dia sudah menimbulkan bahaya yang tinggi. Bahannya berbahaya, beracun, dan berisiko tinggi. Berisiko tingginya untuk apa ya? Untuk lingkungan bisa, untuk kelangsungan makhluk hidup juga bisa. Berdasarkan sifatnya, bahan B3 ini mudah meledak, mudah terbakar, sangat reaktif, kemudian menyebabkan infeksi, korosif. Ayo, apa itu korosif? Beracun dan menyebabkan menyebabkan kanker, perubahan gen atau mutasi genetika,
bersifat radioaktif dan lain-lain. Contoh limbah B3 dalam kehidupan sehari-hari itu oli bekas ya. Kalau yang baru nggak limbah. Baterai yang sudah bekas juga, aki mobil yang sudah terpakai bekas. Obat yang sudah kedaluarsa. Silahkan aja Anda coba minum obat yang sudah kedaluarsa. Mati nggak? Aerosol. Ayo, apa itu aerosol? Nanti belajar di kimia tentang koloid ya kalau nggak salah. Lalu hairspray sama, nanti bahannya di koloid juga itu di kimia. Nggak akan Bapak jelasin di sini. Terus limbah non B3, limbah non B3 ya gampang. Kalau dia tadi B3 adalah mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan B3 ya kebalikannya, limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun, di mana pada jumlah atau konsentrasi kecil dia belum membahayakan. Ingat ya, belum. Artinya apa? Kalau dalam jumlah dan konsentrasi yang banyak tetap saja membahayakan. Nah, ini ada beberapa foto tentang kondisi limbah. Ada sludge IPAL. IPAL itu adalah instalasi pengolahan air limbah. Jadi IPAL bukan salah satu produk dari Apple. Dan ada iPod, iPhone, iPad, ada IPAL bukan. Dan IPAL juga bukan saudaranya Ipul. Terus ada drilling cutting mud di Balikpapan. Terus ada crop oil. Nah, crop oil ini di pantai Balikpapan. Crop oil itu adalah oil adalah minyak yang sari minyak yang terbuang biasanya. Terus ada blow out crop oil di Pertamina DOH SBS Sumsel. Ada limbah B3 VOC di sekarang. VOC ini apa nih? Komponen. Oke, kita lanjut. Langkah umum proses pengolahan limbah. Nah, tadi kan sebelum limbah itu dibuang ke lingkungan, kita harus melakukan proses pengolahannya terlebih dahulu. Gimana caranya? Yang pertama adalah identifikasi dulu sampel limbah sebelum diolah. Gunanya apa? Untuk mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi sampel limbah ini gunanya adalah kita harus tahu dulu jenis limbahnya itu B3 atau non B3. Kemudian sumbernya dari mana? Jenisnya apa? Organik atau anorganik? Karena limbah yang berbeda jenis, metode pengolahannya juga akan beda. Kalau kita tidak mengidentifikasinya terlebih dahulu, maka proses selanjutnya itu juga susah dilakukan. Karena proses selanjutnya adalah menentukan metode pengolahan. Kalau limbah organik yang non B3, ini pengolahannya seperti apa? Limbah organik non B3 padat, limbah organik non B3 cair, itu metode pengolahannya juga beda. Setelah menentukan metode pengolahan, baru kita lakukan proses pengolahan. Proses pengolahannya seperti apa? Ada berapa jenis pengolahan pada limbah? Kemudian, sebelum kita buang, setelah melakukan proses pengolahan, sebelum kita buang, kita harus analisis hasil pengolahan limbah. Karena nggak ada gunanya kita mengolah limbah setelah hasilnya tidak kita analisis terlebih dahulu. Jadi analisis dulu, bandingkan dengan permen LH, bandingkan dengan SNI yang dibutuhkan, baru kemudian kita buang. Jadi nggak langsung aja setelah proses pengolahannya selesai buang, atau mungkin setelah belajar pengolahan limbah kalian melakukan proses pengolahan sudah selesai dapat nilai dari Parama. Wah, nggak kayak gitu, nggak segampang itu. Jadi harus analisis dulu. Pekerjaan kita emang benar-benar dari awal, kemudian intinya adalah pengolahan dan hasilnya nanti analisis. Mengidentifikasi jenis limbah padat non B3 ini harus bisa Anda lakukan. Ada 3 jenis limbah di sini. Ada 3 jenis gambar. Ini apa ya? Ini ada kulit telur, terus sisa-sisa sayuran. Ini sayuran, dan ini jerami padi. Kira-kira jenis limbah seperti ini termasuk yang mana? Apakah dia organik atau anorganik? B3 atau non B3? Nah, kalau ini yang diperhatikan ininya, bukan ininya. Kalau ini sapi, yang di bawahnya apa? Termasuk jenis limbah apa dia? Terus ada gelas yang sudah pecah. Ini ada cawan porselen, sepertinya begitu. Cawan porselen yang sudah pecah juga. Jadi semua yang sudah pecah itu juga termasuk limbah. Oke, kita masuk selanjutnya. Pengertian limbah padat non B3 itu apa?
Tadi kan baru limbah non B3. Nah, sekarang limbah padat non B3. Limbah padat non B3 adalah limbah yang berwujud padat, tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun, di mana pada jumlah yang kecil dia belum menimbulkan bahaya besar. Ini yang sehari-hari sering Ananda sebut dalam masyarakat sebagai sampah, bukan sampah masyarakat ya, beda. Sampah masyarakat dengan konotasi negatif itu beda. Nah, sekarang apa sih tujuan identifikasi jenis limbah padat non B3 sebelum pengolahan? Nah, ini sempat kita bahas kilas tadi. Kita harus tahu jenis limbahnya apa, terus sifat dan karakteristik dari jenis limbah tersebut ya. Kalau limbah sayuran misalnya, gimana sifatnya, karakteristiknya gimana, sumbernya dari mana? Karena sumber limbah itu, ini limbah organik, benar. Dari mana? Dari domestik. Nah, dari domestiknya dari mana? Dari rumah, kantor, atau mungkin dari sekolah. Kemudian dampaknya gimana? Kalau dia sudah terlalu lama disimpan, hasilnya gimana? Merusak estetika aja misal, atau mungkin menimbulkan bau saja, atau justru nanti ada air serapan dari limbah itu mencemari lingkungan dan mencemari sumber mata air dari penduduk sekitar, itu kan ada. Kemudian juga untuk menentukan metode pengolahan limbahnya seperti apa. Dampak pencemaran limbah padat non B3. Nah, ini yang tadi, merusak estetika atau keindahan. Kalau kita buang sampah, buang satu buah kertas, ada yang sering lakukan di kelas mungkin, hingga sering dimarahin guru, gulung-gulung kertas, lempar, jatuh di satu tempat. Kalau dia cuma satu, ya mungkin biasa-biasa aja ya. Tapi kalau udah numpuk setinggi gunung, itu udah merusak estetika, nggak indah lagi kelihatannya. Kemudian menurunkan kualitas udara, karena tadi limbah padat non B3 itu rata-rata adalah limbah organik, otomatis bau karena ada mikroorganisme yang akan menguraikannya. Ketika limbah ini kena air hujan atau hari hujan, dia akan mengalir dan meresap ke dalam tanah. Akhirnya kualitas air juga turun. Kualitas air turun, kesuburan tanah atau kualitas tanah juga turun. Ujung-ujungnya merusak kesehatan atau menimbulkan penyakit. Dan kalau sudah semua ini, otomatis akan menimbulkan biaya karena harus butuh proses pengolahan yang lebih lanjut. Jadi ini semua ada kaitannya dan ujung-ujungnya duit, menimbulkan biaya. Nah, sekarang jenis pengolahan limbah. Jenis metode pengolahan limbah padat non B3. Ada insinerasi, open dumping, sanitary landfill, recycle. Ini daur ulang, recycle ada daur ulang itu ada recycle, reduce dan reuse. Jadi kita bahas lebih lanjut juga apa bedanya. Terus pengomposan. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan Anda ambil minuman dulu kalau haus, karena dia haus ini. Oke, sorry, batuk biasa habis minum. Metode insinerasi. Jadi ini bapak-bapak pakai baju oranye, terus ada gerbong sih. Ada di depan alat besar, terus ada api yang nyala, itu alatnya namanya insinerator. Kebetulan di SMPI kita punya yang skala lab-nya. Nah, insinerator itu adalah metode pembakaran dengan suhu tinggi, suhunya adalah 800 sampai 1000 derajat Celcius. Itu yang skala industri ya. Kita punya alatnya di atas lab pengolahan limbah. Insinerator kita biasanya berjalan dengan suhu maksimal 800. Bisa dijalankan di atas suhu 800, cuma bahan bakarnya cepat habis. Open dumping. Oh ya, kembali ke insinerasi tadi. Kalau Anda perhatikan, alat ini si bapak-bapaknya pakai baju oranye atau pakai seragam khusus. Itu artinya apa? Mengoperasikan insinerasi harus punya keterampilan khusus. Nanti kita bahas lebih lanjut apa kelebihan dan kekurangannya. Open dumping, penumpukan terbuka. Ini gampang ya.
Metode pengolahan limbah secara open dumping ini adalah metode pengolahan limbah yang bisa dilakukan oleh anak kecil sekalipun. Ketika adik-adik Anda lagi makan makanan yang punya bungkus plastik, kemudian dia buang bungkus plastiknya ke tong sampah, atau mungkin ke depan rumah, ada tumpukan sampah di depan rumah misalnya, dia sudah melakukan open dumping. Iya, Anda bisa bilang ketika Anda, wih keren, adik sudah melakukan open dumping ini. Dan adik Anda pasti bingung. Sanitary landfill. Jadi tadi penumpukan terbuka itu di atas tanah. Kalau sanitary landfill, penimbunan di dalam tanah. Kenapa? Open dumping itu akan memiliki dampak seperti merusak estetika. Ya kalau 1-2 kan nggak masalah ya, kita open dumping numpuk-numpuk. Kalau udah banyak jelek juga, apalagi di halaman rumah. Maka ada proses selanjutnya adalah sanitary landfill. Sanitary landfill adalah penimbunan limbah di dalam tanah. Dalam area yang besar digali, butuh tenaga berarti untuk menggalinya, ditimbun. Pertanyaannya, ketika Anda mau menimbun limbah di dalam tanah, gali dulu, masukin limbahnya ke dalam tanah, timbun, tanahnya ada bersisa, tanah itu diapakan? Jawab aja nanti. Nah, selanjutnya metode daur ulang. Ini yang tadi sering disebut sebagai metode 3R. Reduce, reuse, recycle. Apa bedanya reduce, reuse, dan recycle? Banyak salah kaprah atau salah paham selama ini tentang recycle dan reuse. Kira-kira dalam gambar ini reduce, reuse, apa recycle? Nanti kita jawab. Metode pengomposan. Nah, ini akan jadi praktik Ananda nanti. Pengomposan adalah ya membuat kompos, simpelnya gitu kan. Pengomposan, proses pembuatan kompos. Kompos itu gunanya apa? Kok nggak ada yang jawab? Itu pertanyaan loh. Ini apa? Ayo. Ini kalau nggak salah alat sizing ya. Kalau Anda praktik OTK atau PIK itu ada sizing atau pencacahan. Pengukuran itu, pengecilan ukuran. Oke, kita bahas satu-satu. Masih ada waktu sekitar 10 jam lagi untuk video ini. Makanannya udah siap ya? Oke, metode insinerasi. Prinsip dari insinerasi ini adalah pembakaran secara tertutup dalam alat yang dinamakan insinerator, yang terbuat dari plat baja, dilapisi batu api supaya nanti panasnya itu tidak keluar, dengan suhu pembakaran antara 800 sampai 1000 derajat Celcius selama proses pengolahan limbah mengalami reaksi oksidasi yang sempurna. Apa itu reaksi oksidasi? Pertanyaan. Terus menghasilkan abu dalam bentuk senyawa oksida. Apa itu senyawa oksida? Nah, Anda kalau nggak salah ditugaskan di kimia membuktikan adanya senyawa karbon dalam satu benda. Bakar-bakar biasanya itu. Kelemahannya apa? Biayanya mahal, ya pasti. Alat insinerasi itu mahal harganya. Yang skala lab yang kita punya aja itu harganya adalah sekitar gitu. Butuh operator atau tenaga kerja khusus. Nggak bisa sembarang orang melakukan proses dalam insinerasi ini. Ya, anak kecil melakukan proses insinerasi bisa-bisa dia kebakar. Dan untuk alat insinerator itu membukanya juga harus pakai teknik khusus ya. Tidak bisa ketika insineratornya dimatikan langsung buka, kebul asapnya dan panasnya keluar langsung, bisa meledak. Kemudian dia butuh energi untuk pembakaran suhu tinggi. Jelas, gak mungkin kita bakar dengan suhu tinggi cuma dengan kata-kata aja, kita panas-panasin aja. Oh, bego lu gitu aja nggak bisa. Dia nggak akan kebakar. Panas aja enggak. Kelebihannya, dia dapat mengolah jenis limbah organik dan anorganik secara serentak dalam jumlah banyak. Berarti Anda nggak perlu pilah-pilah lagi. Nggak perlu, oh ini organik, ini anorganik, ini bakar dulu, ini bakarnya belakangan. Nggak perlu. Ini juga bisa serentak memproses limbah B3 dan non-B3. Bahkan di beberapa industri, insinerator itu digunakan untuk mengolah limbah yang B3.
Ya karena itu tadi, nggak perlu dipilah-pilah. Bahkan limbah yang basah, limbah yang kering, limbah yang kalau gas gimana caranya? Masukin aja semua jenis limbah, masukin aja ke dalam insinerator. Nggak perlu Anda pisah-pisah. Mantan juga kalau udah termasuk limbah, buang aja, bakar kalau perlu. Aduh, terlalu keras. Proses pengolahannya cepat, ya pengolahannya cepat lah. Pembakarannya dalam suhu tinggi, 800 sampai 1000 derajat Celcius itu, siapa yang nggak hancur di dalamnya? Bisa berkeping-keping itu hancur perasaan. Tidak mencemari udara karena pembakarannya tertutup. Nah, pertanyaan sempat muncul di sewaktu praktik beberapa kali, karena ada cerobong asap insinerator. Pak, itu kan ada asapnya keluar, kenapa dia tidak mencemari udara? Asap yang keluar itu di cerobongnya ada filter kecil, sehingga asap yang keluar tidak lagi asap yang mengandung abu atau bahan yang berbahaya. Dan kebanyakan asap dari alatnya tadi, insinerator ini, kalau di industri itu dimanfaatkan untuk untuk keperluan lain. Nanti kita akan belajar insinerasi secara lebih khusus di materi yang selanjutnya, di KD yang kedua nanti, karena prakteknya KD kedua adalah mengoperasikan insinerator. Mempunyai nilai ekonomis karena abu insinerator itu, abu dari hasil pembakaran tadi, itu dapat dijual sebagai material batu bata. Sebagai pencampuran bata itu sering digunakan abu-abu yang dari insinerator itu, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Ya, cukup dengan alat yang segitu aja. Tapi kalau di industri, insineratornya pasti gede, besar itu. Kamu pernah ke Batan? Oh ya, ke Batan. Di Batan itu insineratornya untuk limbah-limbah B3, dan insinerator di Batan itu 2 tingkat. Chambernya di bawah, chamber adalah tempat sampahnya, tempat limbahnya itu di bawah. Itu besarnya sebesar laboratorium pengolahan limbah. Kalau Anda pernah masuk ke laboratorium itu, sebesar itu. Nanti di atasnya ada lagi lubang udara dan segala macamnya. Di sampingnya itu lubang pembakarannya. Jadi lumayan juga sih sebenarnya, tapi tidak butuh lahan yang luas. Open dumping itu adalah prinsip kerjanya gampang ya, penumpukan sampah di tempat terbuka, di mana selama proses penumpukan terjadi penguraian senyawa organik yang tidak sempurna oleh mikroorganisme secara aerob. Apa itu aerob? Ayo jawab, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab silahkan komen di bawah video ini. Allah. Terus biasanya dilaksanakan di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. TPS, tempat pembuangan sampah sementara, bukan tempat pemungutan suara, beda. Kemudian kelemahannya, dia menimbulkan polusi udara atau bau. Pasti kalau udah bau tadi ada penyakit biasanya, karena ada mikroorganisme kan di sana. Apalagi penguraiannya tidak sempurna. Merusak estetika lingkungan sekitarnya, pastilah. Siapa yang mau enak mandangin pegunungan sampah. Proses penghancurannya lambat, yaitu tadi. Kenapa lambat? Karena proses penguraiannya tidak sempurna. Membutuhkan lahan tempat pengolahan, pasti itu. Kelebihannya nggak rumit. Gimana Anda temukan kerumitannya? Kan tinggal lempar, bluk, udah selesai. Biayanya juga murah. Kan nggak perlu beli alat-alat yang harganya miliaran kalau untuk open dumping. Saya bilang tadi, anak umur 5 tahun aja kalau makan es krim, sampah es krimnya dibuang ke tempat sampah, udah selesai. Dia udah open dumping gitu. Tidak butuh tenaga kerja khusus. Kan nggak mungkin pula anak kecil tadi, adik kalian itu mempunyai sertifikat telah memiliki kompetensi khusus melakukan pengolahan limbah metode open dumping, kan enggak ya? Atau ada pelatihannya? Kalau ada bolehlah ikut, lumayan untuk nambah-nambahin sertifikat. Metode sanitary landfill. Sanitary landfill prosesnya adalah prinsip kerjanya adalah penumpukan Oke, bentar, minum dulu.
Silakan istirahat dulu sebentar. Cepat kali habisnya. Oke. Penumpukan dalam galian tanah atau landfill. Jadi land itu tanah, fill itu isi. Landfill tanah yang diisi. Begitulah pokoknya. Dan permukaannya ditimbun dengan tanah. Selama proses pengolahan, senyawa organik akan terurai oleh mikroorganisme secara anaerob. Ayo, tadi aerob. Sekarang anaerob. Apa bedanya? Jawab, komen lagi. Iya pula. Biasanya dilaksanakan di tempat pembuangan akhir atau TPA. Bukan Taman Pendidikan Al-Quran atau bukan. Nah, itulah, terserah ya. TPA di Kota Padang itu ada di, aduh lupa nama daerahnya, kalau Lubuk Menturun, pokoknya situlah. Itu bau ya. Dan masyarakat sekitar sana biasanya akan kena ini di kelemahannya. Dia menghasilkan air lesat namanya. Air lesat itu adalah hasil samping penguraian bahan organik maupun anorganik yang terion dari penguraian sampah dalam tanah dan dapat mencemari aliran air tanah. Otomatis nanti sumber air dekat sana harus dilakukan pengolahan berkali-kali dulu sebelum dikonsumsi. Terus butuh lahan yang luas, karena Anda harus mengubur mengubur sampah dalam tanah. Pasti butuh lahan yang luas. Nggak mungkin kan mengubur mengubur limbahnya itu dalam tanah yang 1x2 aja, itu malah menanam diri, mengubur mayat garing ya. Terus butuh biaya, ya pasti, karena ada orang yang akan menggali, ada peralatannya, itu kan butuh tenaga juga. Kelebihannya, dia nggak akan menghasilkan polusi udara, kan baunya ketutup di dalam tanah. Nanti juga menghasilkan humus dan biogas yang mempunyai nilai ekonomis, tapi dengan catatan orang yang melakukan proses sanitary landfill ini paham bagaimana mengalirkan biogasnya, karena kalau tidak, ya percuma. Konsentrasinya gitu. Kemudian dapat mengolah limbah dalam skala besar. Ya iyalah, selagi galian tanahnya itu besar, limbahnya bisa masuk besar juga. Kecuali tadi kalau lubang yang kalian gali itu cuma 1x2 meter, ya cukup untuk kalian sendiri aja di dalam. Nanti ditanya, man rabbuka. Metode daur ulang atau 3R, reduce, reuse, recycle. Sebelum kita coba jelaskan apa aja itu 3R, prinsip kerjanya dulu. Dia melakukan proses daur ulang yang menghasilkan produk lain yang punya nilai ekonomis. Sampah plastik sering kalian ubah jadi tas. Itu apa? Reduce, reuse, atau recycle. Limbah lumpur diubah jadi batako yang mana? Ayo. Terus sampah kertas yang jadi tempat penyimpanan telur. Kalau kalian lihat ada yang coklat itu untuk naruh telur, itu dari sampah kertas. Diubah dulu jadi pulp ya, bukan pup. Kelemahannya membutuhkan prosedur dan peralatan khusus tergantung bahan sampah yang didaur ulang. Iya kan? Nggak mungkin kan kalian melakukannya cuma dengan tangan kosong. Tapi kelebihannya dia nggak butuh areal yang luas dan biasanya punya nilai jual yang ekonomis. Kalau nggak salah di PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan, Anda punya beberapa hasil daur ulang ini. Nah sekarang reduce, reuse, recycle, apa bedanya? Nah kita mulai dulu dari reduce. Reduce atau tulisannya reduce, artinya pengurangan. Apa yang dikurangi? Pengurangan penggunaan bahan-bahan yang menghasilkan limbah. Bahan-bahan yang menghasilkan limbah, misal sekarang kan kita sering itu kalau Anda sempat baca di blog Bapak, itu ada tentang fenomena plastik keras. Plastik keras itu adalah menumpuknya sampah-sampah plastik dari zaman dahulu, zaman bahula kata orang, yang kemudian masih ada di tahun-tahun sekarang. Anda mungkin sering juga dulu lihat di meme atau mungkin di Instagram, di Twitter, di Facebook atau di mana, ada sampah dari suatu produk mie instan. Kita nggak sebut mereknya di sini karena nanti kena
copyright pula mereka, harus bayar maksudnya. Ada sebuah produk mie instan dari tahun 90-an, ketemunya baru tahun 2018 kalau nggak salah waktu itu. Masih utuh sampah plastiknya. Cuma warnanya aja yang udah mulai memudar, karena warna emang nggak bisa tahan ya. Tapi plastiknya masih utuh. Itu dari tahun 90-an, ketemunya tahun 2018 kalau nggak salah waktu itu. Masih utuh. Bayangkan kalau Anda buang sekarang, berapa tahun plastik itu hancur. Penemuannya seperti itu dinamakan dengan plastik craft. Menumpuknya sampah plastik dari zaman dulu, kemudian ketemu lagi di zaman sekarang. Boleh Anda coba, kalau Anda punya sampah plastik, timbun dalam tanah, 40 tahun lagi gali, sampah plastiknya tidak akan hancur. Karena plastik biasanya hancur dalam tanah itu butuh waktu kurang lebih 100 tahun ada. Nah itu di beberapa gerai makanan sekarang sudah mengurangi penggunaan plastik. Sedotannya diganti dengan sedotan stainless. Terus gelas minumannya diganti dengan kertas. Apalagi goodie bag, pemanfaatan goodie bag misalnya di beberapa toko-toko, di beberapa supermarket atau swalayan diganti dengan goodie bag, atau justru kantong plastiknya berbayar supaya orang nggak mau pakai kantong plastik atau bawa kantong plastik sendiri dari rumah. Itu salah satu contoh dari reduce. Atau ujian yang paperless. Kayak kita belajar sekarang ini udah mengurangi sampah kertas ini, udah mengurangi limbah kertas. Biasanya kan materi ini bawa print kan, kalian fotokopi, berapa kertas yang terbuang? Pasti setelah kalian fotokopi kalian buang. Percayalah, karena tidak ada siswa SMTI materinya untuk 1 tahun itu dia simpan bertahun-tahun. Jangankan 1 tahun, selesai Anda UAS, ujian akhir semester, itu materi udah dibuang pasti. Ayo, benar apa benar? Sekarang dengan seperti ini, dengan memanfaatkan IoT atau Internet of Things, kita udah membantu program pemerintah juga mengurangi penggunaan kertas. Itu tadi reduce. Sekarang reuse. Contoh yang ini, sampah plastik diolah menjadi produk tas. Itu reuse, bukan recycle. Reuse. Karena sampah plastiknya Anda gunakan lagi dengan fungsi yang lain. Reuse. Kertas bekas digunakan sebagai nganu apa namanya, untuk ngelap kaca. Itu reuse. Terus yang recycle yang mana? Yang recycle ini, sampah kertas menjadi tempat penyimpanan telur. Dia dijadikan pulp dulu, dijadikan bubur kertas dulu, baru dijadikan bentuk baru. Atau kalau yang plastik, yang pernah ikut ke mana? Ikut apa namanya, program waktu kelas 10 plan visit ke tempat pengolahan air minum, di salah satu tempat pengolahan air minum waktu itu berkasus di Sumatera Barat. Sampah plastiknya diproses lagi jadi biji plastik dan dibentuk lagi jadi botol. Nah itu yang namanya recycle. Jadi jangan salah ya antara recycle dengan reuse. Jangan semuanya dianggap reuse aja, itu salah. Jangan semuanya dianggap recycle aja. Recycle gak gitu, dia nggak gitu, dia baik-baik aja. Metode pengomposan ini akan kita praktikkan yang akan Anda praktikkan nanti. Prinsip kerjanya, proses pengolahan limbah organik tak sempurna. Dia nggak sempurna, berarti nggak ada respon. Oleh populasi mikroorganisme dalam kondisi hangat. Loh, yang menghangatkannya siapa? Lembab dengan bantuan aktivator. Nah ini dia, aktivator, atau beberapa situs kalau Anda baca sering menyebutkannya sebagai fermentor. Loh, fermentor itu apa? Aktivator itu adalah zat yang mengandung populasi mikroorganisme untuk mempercepat proses pengomposan. Contohnya Superdex, Stardex, Biopos, atau EM4, efektif mikroorganisme 4. Efektif mikroorganisme itu kita pernah diskusikan minggu lalu. Efektif mikroorganisme itu ada 5 ya, ada M1, M2, M3, M4, dan M5. Cuma anehnya ketika Bapak tanya,
Tolong jelaskan beberapa jenis E4. Oh, dia malah jelaskan beberapa jenis E4 menurut saya adalah Pak 1, M1, M2, M3. Lo ngawur. Yang ditanya itu jenis E4 bukan jenis EM. Kelemahannya pengomposan butuh waktu yang lama. Berapa lama? Nanti kita bahas. Butuh aktivator. Aktivatornya beli pasti. Terus khusus untuk limbah organik saja, karena yang anorganik nggak bisa dihancurkan oleh mikroorganisme. Kelebihannya prosedurnya mudah dilaksanakan. Makanya apa, tugaskan kalian nanti untuk minimal melakukannya di rumah. Ntar pas praktik kita beda lagi, yang lebih spesial. Tidak membutuhkan area yang luas dan peralatannya tidak mahal. Ya namanya bikin kompos, Anda bisa simpan di dapur atau di mana kayak gitu. Hasilnya kompos atau pupuk yang ramah lingkungan. Ya bisa dijual. Dasar pemilihan metodenya seperti tadi, kita jenis. Kita ketahui dulu jenis limbahnya apa. Jenis limbah seperti ini apa? Kemudian sifatnya gimana? Oh, saya menemukan jenis limbah botol plastik, Pak. Nah, gimana sifatnya? Organik, anorganik, B3 atau non B3? Jumlahnya berapa? Kalau cuma botol plastik satu, daripada ngolahnya susah-susah, ya udah simpan aja dulu, reuse. Tapi tidak semua plastik bisa di-reuse ya. Jangan salah. Nanti ada plastik-plastik yang Anda reuse, botol plastik yang Anda reuse, padahal dia botol plastik yang tidak bisa digunakan berkali-kali. Lihat dulu kode plastik. Kode plastik itu ada 1 sampai 7. Nanti cari sendiri. Atau belajar mungkin di polimer. Enggak tahu lah. Tanya Bu Ike. 4. Sumber limbahnya dari mana? Kemudian tujuan pengolahannya berdasarkan hasil. Anda mau mengolahnya seperti ini, hasilnya nanti apa? Dan kemudian pikirkan juga kelebihan dan kekurangan metodenya. Kalau lebih banyak ruginya, jangan dulu. Misal, limbah Anda cuma sekantong plastik, tapi Anda coba melakukan dengan pengolahan yang butuh biaya besar, rugi di limbahnya. Jangan. Kalau yang dalam kantong plastik itu ya, nantilah kita bisa diskusikan nanti di Atmodo, di Google Classroom, atau mungkin lewat WA, atau terserah lah kamu di mana, kayak silahkan tanya. Melaksanakan proses pengolahan limbah padat non B3. Nah, ini masuk kita ke inti pembelajaran kita. Tadi itu baru pengantar. Ayo loh, pengantar aja udah segitu dan udah haus lagi nih. Silakan istirahat dulu, ambil minum dulu, mungkin cemilannya dibuka dulu, tapi jangan lupa bagi-bagi. Dan itu tolong yang di belakang nih, mulutnya dilap, itu habis ngapain? Oke, kita lanjut. Melaksanakan proses pengolahan limbah padat non B3. Proses pengolahan limbah padat non B3 yang akan dipraktikkan nanti adalah metode pengomposan. Tahapan proses pengolahan limbah. Tadi, pemilahan jenis limbah. Untuk pengomposan ya, kita pilah-pilah dulu jenisnya. Ini organik, ini anorganik. Yang organik buang, yang organik ambil. Penyusutan ukuran atau pencacahan. Sudah belajar belum ya di laju reaksi? Karena semakin kecil ukuran, luas penampang semakin besar, sehingga laju reaksi semakin cepat. Kalau belum belajar itu bocoran. Terus pencampuran, tergantung prosedur yang dipilih. Mencampurkannya gimana? Proses penguraiannya dalam waktu tertentu, pasti. Dan pemisahan hasil pengolahan, ini untuk identifikasi. Karena tadi setelah kita melakukan pengolahan limbah, kita harus identifikasi sesuai atau tidak dengan standar yang disyaratkan. Kita masuk selanjutnya. Ini sudah pernah kita diskusikan minggu lalu. Apa itu kompos? Apa itu pengomposan? Kompos merupakan jenis pupuk yang berasal dari hasil akhir penguraian sisa-sisa hewan maupun tumbuhan yang berfungsi sebagai penyuplai unsur hara tanah, sehingga dapat digunakan kembali untuk memperbaiki tanah secara fisik, kimiawi maupun biologis. Ini menurut Sutanto tahun 2002.
Sementara pengomposan, proses perombakan atau dekomposisi, perombakan atau dekomposisi. Karena dekomposisi maka namanya kompos. Bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan yang terkontrol dengan hasil akhir berupa humus dan kompos. Ini menurut Timur Bandono tahun 2008. Kalau Anda punya pengertian lain dari kompos tahun 2020, silakan tulis di ANU 2020 misalnya. Faktor yang mempengaruhi pengomposan ini juga kita bahas waktu itu di Edmodo, dan alhamdulillah Anda jawabannya kebanyakan benar walaupun ada juga yang salah. Yang pertama adalah rasio C per N, rasio karbon per nitrogen. Per itu bukan atau. Kalau rasio kita bacanya per, bukan atau. Ukuran bahan. Terus mikroorganisme pengurai atau yang sering kita sebut juga aktivator atau mungkin fermentor. Lalu derajat keasaman atau pH. Rasio C per N. Rasio itu bukan rasio tuh mas, udah boleh dikecian dong. Bukan. Rasio perbandingan unsur karbon dan nitrogen yang berkaitan dengan metabolisme mikroorganisme pengurai dalam proses pengomposan. Jadi nanti si mikroorganisme pengurai ini dia butuh makanan. Jadi selama pengomposan mikroorganisme itu butuh makanan, butuh karbon sebagai sumber energi dan butuh nitrogen sebagai pembentuk sel mikroorganismenya supaya dia nggak cepat mati. Tapi jika rasio C per N itu tinggi, maka aktivitas mikroorganisme pengurai berjalan lambat untuk dekomposisi bahan organik, sehingga waktu pengomposan jadi lebih lama. Sementara jika rasio C per N-nya rendah, maka nitrogen yang merupakan komponen penting pada kompos dibebaskan menjadi amonia. Ini yang proses denitrifikasi namanya, dan menimbulkan bau busuk pada kompos. Logikanya gini, ibaratkan mikroorganisme itu sebagai manusia atau sebagai kalian manusia kan, rasio C per N itu sebagai makanan. Kalau makanan kita banyak, fokus kita justru ke makanan dulu. Habiskan makanan, baru kerja. Akhirnya pekerjaan berjalan lambat. Atau mungkin ketika Anda kerja sambil makan kerja sambil makan, kerjanya lama kan. Kecuali kalau nonton video ini sambil makan, itu nggak apa-apa, karena video ini jalan sendiri, muter sendiri. Kecuali kalau koneksinya buffering terus ya, kasihan internetnya buffer. Apa itu buffer? Jangan-jangan. Lalu kalau C per N-nya rendah, ya misalkan ke manusia tadi, makanannya dikit. Kalau makanannya sedikit, ya otomatis energi kurang dong. Kalau energi kurang, pekerjaan terbengkalai. Akhirnya pekerjaan itu akan ya jadi numpuk terus. Kalau udah numpuk, menimbulkan bau busuk. Analoginya gitu. Tapi nanti ketika ujian jangan jawab seperti itu. Ketika ujian jawab yang secara teori. Nanti tapi mikirnya kayak gitu ya, supaya gampang aja. Ukuran bahan baku kompos berpengaruh terhadap proses pengomposan, karena ukuran itu menentukan ruang antar bahan atau porositas. Ukuran bahan yang baik itu adalah 5 sampai 10 cm. Tapi nggak perlu diukur pakai penggaris pula. Semakin kecil, semakin gampang atau semakin cepat proses dekomposisinya, sehingga proses pengomposan itu berjalan lebih cepat. Kita lanjutkan yang lagi. Mikroorganisme pengurai. Dalam pengomposan, mikroorganisme pengurai membutuhkan karbon dan nitrogen tadi, C dan N untuk metabolisme. Unsur karbon tadi digunakan sebagai sumber tenaga oleh mikroorganisme, sedangkan unsur nitrogen digunakan sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya. Menurut si Juwarnani tahun 2005, mikroorganisme pengurai itu memiliki beberapa fungsi dalam proses pengomposan. Jadi yang efektif dalam proses pengomposan itu, kenapa digunakan EM4? Karena di situ ada minimal 4 bakteri utama, 4 mikroorganisme utama yang punya fungsi masing-masing. Makanya enggak EM1, bukan EM2, bukan EM3. Lalu kenapa bukan EM5? Apa? Karena kalau dalam EM5 kebanyakan pula mikroorganisme utamanya. Jadi sesuai dengan porsinya lah. Tuhan tidak suka dengan sesuatu yang berlebih-lebihan kan.
Berdasarkan fungsinya, mikroorganisme mesofilik, dia hidup pada suhu rendah 25 sampai 45 derajat Celcius. Itu fungsinya adalah merombak bahan-bahan kompos menjadi ukuran yang lebih kecil. Walaupun tadi kita udah cacah, tapi yang namanya mikroorganisme tetap besar bagi dia. Jadi harus ada mikroorganisme mesofilik di dalamnya yang mencacah lagi, yang merombak bahan itu menjadi lebih kecil sehingga proses pengomposannya lebih cepat. Lalu mikroorganisme termofilik yang hidup pada suhu tinggi 45 sampai 65. Kalau di atas 65 apa namanya? Belajar mikrobiologi kan itu. Itu berfungsi mengkonsumsi karbohidrat dan protein sehingga komposnya dapat terdekomposisi dengan cepat. Jadi mereka kerjasama ya, si meso dengan si termofilik ini. Tapi catatan juga, mikroorganisme dalam aktivator atau mungkin dalam EM4 itu jangan saling kanibal, jangan saling memakan. Mikroorganisme yang biasa kita gunakan kalau dalam pengomposan itu adalah efektif mikroorganisme 4 atau sering disebut EM4. EM4 itu punya fungsi yang mirip dengan mol. Apa itu mol? Bukan mol dalam konsep kimia ya. Mol itu adalah mikroorganisme lokal. Tapi EM4 jauh lebih efektif daripada mol, namanya aja efektif mikroorganisme. Nah ini dia tadi, EM4 itu ada 4 macam. Ada yang warna kuning untuk pertanian, ya, untuk pengomposan kita pakai yang warna kuning nanti. Terus ada EM4 berwarna coklat untuk peternakan, yang warna merah untuk perikanan, dan warna biru putih untuk membersihkan kamar mandi. Ini bukan ketika disuruh jelaskan jenis dari EM4. Dia jawab M1, M2, M3, M4, M5. Itu sama aja ketika disuruh jelaskan jenis nasi goreng. Nasi putih, nasi kuning, nasi goreng, nasi ngawur. Derajat keasaman, pH. Ini udah belajar di kelas 11 ya. Apa itu pH? Ayo, siapa yang bisa jawab apa itu pH? Kenapa P-nya kecil, H-nya besar? Ini bukan P kecil, H-nya besar, itu adalah H titik kegadang-gadangan. Derajat keasaman dalam tumpukan kompos berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme pengurainya, karena mikroorganisme pengurai itu hidup pada pH tertentu. Jadi waktu itu kita juga sempat bahas dan ada yang diskusi langsung. Kalau pH-nya rendah gimana Pak? Kalau pH-nya tinggi gimana? Nah ini dia. Kalau pH-nya tinggi, biasanya tuh tumpukan komposnya hilang karena biasanya nitrogen dalam tumpukan kompos itu hilang karena ada proses volatilisasi, penguap. Tapi kalau pH terlalu rendah, mikroorganisme mati. Kebanyakan mikroorganisme pengomposan itu hidup pada suhu pada pH 6 sampai 8. Kalau dia terlalu asam dia mati. Kalau terlalu basah dia masih bisa bertahan, tapi nggak kuat. Bertahan tapi nggak kuat. Nah, gimana itu? Suhu, bukan suhu guru ya. Secara umum, kompos punya 3 tahap proses pengomposan, itu aklimasi, termofilik, dan pematangan. Jadi awalnya ketika kita mulai bikin kompos itu ada tahap aklimasi, dia menyesuaikan dulu suhunya. Itu di hari-hari pertama ya, setelah penyesuaian baru dia nanti lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap termofilik, di mana mikroorganisme yang terlibat pada tahap ini hidup pada suhu 40 sampai 60 tadi. Itu yang termofilik. Tujuannya adalah mendegradasi bahan organik secara cepat. Gimana caranya nanti ketika suhu itu tidak tercapai? Ya tambahin. Jangan dipanasin ya. Terbakar nanti. Pada tahap ini proses dekomposisi mulai melambat. Kan tercapai nanti suhu puncak. Kan kalau Ananda belajar mikrobiologi, ada garis hidup grafik hidup mikroorganisme itu dia sampai puncak kemudian menuju fase kematian. Tahap akhir adalah tahap pematangan. Ini dia tahap yang sudah fase kematian dari bakteri atau mikroorganisme termofilik. Suhunya itu jadi di atas 60. Suhu maksimum tercapai maka proses dekomposisinya terhenti. Suhu turun kembali sampai suhu awal sehingga kompos sudah terbentuk. Jadi ada pertanyaan waktu itu, Pak, kalau
proses pengomposan itu 10 sampai 15 hari, apakah di hari ke-18 masih terjadi pengomposan? Jawabannya simpel. 10 sampai 15 hari berarti di hari ke-15 semua mikroorganismenya mati. Di hari ke-18 gimana? Ya kalau udah mati nggak ada gunanya lagi kan. Jadi mau disimpan sampai berapa hari pun proses pengomposannya nggak akan berlangsung lagi. Lalu kalau diambil di rentang itu antara 10 sampai 15, masih terjadikah proses pengomposan, Pak? Kalau di rentang itu proses pengomposan secara ilmiahnya masih terjadi, tapi karena Ananda sudah mengganggunya, prosesnya udah nggak maksimal lagi. Makanya maksimal ya 15. Sama kan, ketika kalian lagi makan ada yang ganggu, makannya nggak maksimal kan, makanya terhenti-henti. Kadar air, kata si Juwarnani, kadar air dalam timbunan kompos itu 40 sampai 60%. Kandungan air optimum itu diperlukan dalam proses pengomposan. Apabila terlalu tinggi, pertumbuhan mikroorganismenya terhambat karena molekul air itu akan mengisi rongga udara dalam mikroorganisme, sehingga terjadi kondisi anaerobik yang menimbulkan bau. Sementara jika kadar airnya rendah, berkurangnya populasi mikroorganisme, kehausan lah. Anda sekarang kalau haus silakan minum, tapi jangan lupa bagi-bagi. Nah, kita lanjut. Masih panjang ya, waktu kita masih ada. Ada 3 jenis metode pengomposan. Metode indoor, indore ya, bukan indoor INDOOR, tapi indoor. Metode pula. Metode Berkeley dan metode windrow. Pakai R di tengah-tengahnya, jangan window. Jangan widow juga. Metode indoor. Sorry. Metode indoor ini cocok diterapkan pada daerah yang punya curah hujan tinggi. Bahan organik yang digunakan adalah campuran sisa tanaman dan kotoran ternak. Berarti nanti yang akan Anda gunakan adalah yang ini. Lama waktu proses pengomposannya 3 bulan. Loh Pak, kita praktiknya berapa hari, masa 3 bulan? Ya nanti kita kondisikan. Proses pengomposan indoor itu dibagi 2 jenis. Ada indoor heap, ada indoor pit. Indoor heap itu dikompos di atas tanah. Jadi nanti komposternya atau tempat pengomposnya taruh di atas tanah. Atau indoor pit, langsung di dalam tanah. Pada pengomposan metode indoor heap, bahan yang akan dikomposkan tadi ditimbun berlapis-lapis dengan ketebalan 10 sampai 25 cm. Kemudian ditutupi dengan kotoran ternak tipis untuk mengaktifkan proses pengomposan. Ini ditaruh di atas tanah, indoor pit. Kalau indoor pit digali. Mungkin ini sering, atau di video yang sebelumnya, Anda kan sering di video sebelumnya Anda lihat itu, yang video dapatkan dari Kementerian Pendidikan. Dia menggali tanah untuk bikin kompos, dimasukkan ke dalam tanah itu berarti dia menggunakan metode indoor pit. Bahan-bahan itu disusun berlapis-lapis juga di dalamnya. Ya tentu ditambahkan air. Metode Berkeley. Pengomposan dengan metode Berkeley itu menggunakan bahan-bahan organik dengan rasio C/N yang tinggi, seperti jerami dan serbuk gergaji. Tujuannya apa? Kalau menggunakan rasio C/N tinggi tadi kan mikroorganismenya lebih fokus ke si makanan kan. Nah, makanya kita pakai metode Berkeley. Bahan-bahan itu dikombinasikan dengan bahan organik yang punya rasio C/N rendah, supaya nanti seimbang lagi. Selanjutnya, bahan kompos ditimbun berlapis-lapis dengan ukuran 2,4 kali 2,2 kali 1,5 meter. Gede. Lapisan paling bawah adalah bahan organik dengan rasio C/N rendah, dan di atasnya baru dengan rasio C/N tinggi. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa yang rendah di bawah, yang tinggi di atas? Kenapa nggak yang tinggi di bawah, yang rendah di atas? Setiap proses dalam kimia itu ada tujuannya, bukan asal proses aja. Jangan nanti ditanya kenapa harus seperti itu. Ya prosedurnya seperti itu Pak. Metode windrow. Pada proses pengomposan dengan metode windrow, bahan baku
Bahan baku kompos ditumpuk memanjang dengan tinggi tumpukan 0,6 sampai 1 meter, lebarnya 2 sampai 5 meter, panjangnya 40 sampai 50 meter. Bayangkan aja sendiri, bingung udah bikin gambarnya. Metode ini memanfaatkan sirkulasi udara secara alami. Berarti prosesnya aerob apa anaerob? Ayo. Di mana optimalisasinya tinggi, lebar dan panjang tumpukan kompos dipengaruhi oleh keadaan bahan baku, kelembaban, ruang pori serta sirkulasi udara. Tumpukan ini harus melepaskan panas agar dapat mengimbangi pengeluaran panas yang ditimbulkan. Nah, pada metode windrow dilakukan proses pembalikan secara periodik, jadi harus dibolak-balik terus. Bosan juga ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yang akan Anda kerjakan untuk praktik nanti kalau kita jadi PBM tetap muka setelah UTS katanya, khusus untuk praktik doang. Ini yang akan Anda lakukan untuk praktiknya. Silakan minum dulu. Oke, kita mulai ya. Untuk pembuatan kompos padat, alat-alat yang perlu Anda siapkan adalah ember plastik besar, garu. Garu itu kalau tahu garpu, nah bentuknya kayak garpu tapi besar. Untuk mencampurin bahan, karung goni ini sebagai komposter pada kompos padat. Gayung, ada yang nggak tahu gayung? Pisau, nah, pisau ada yang nggak tahu juga. Ayakan, nah, ayakan ini nanti digunakan untuk analisisnya. Kemudian gelas ukur 100 ml dan gelas piala 1000 ml. Gunanya apa? Nanti kita bahas di proses pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan yang jelas pertama adalah bahan baku limbah organik. Dan untuk kompos padat umumnya untuk kompos padat orang bikin dari kotoran ternak. Entah itu kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kambing, kotoran kuda boleh Pak, jangan. Kenapa ya kalau jangan? Biasanya bukan gimana-gimana, kotoran kuda itu lebih sering menyebabkan penyakit yang disebut tetanus. Takutnya ketika itu kita gunakan pencampurannya kan pakai tangan. Nah, tangan Anda lagi ada yang luka, tetanus, mati. Dan untuk pemilihan kotoran ternaknya itu lebih bagus yang tidak bercampur dengan tanah. Ya bukan berarti juga ketika si ternaknya pup, Anda langsung tampung dari pantatnya, jangan. Maksudnya gini, yang tidak bercampur dengan tanah itu ketika ngambilnya jangan ke bawah tanahnya, pastikan emang benar-benar kotoran yang ambil. Emang sih beberapa kasus dulu ada siswa yang ketika praktik dia bawa kotoran sapi, kotoran ternak ini masih fresh, panas, dan itu wow banget baunya ketika praktik. Jadi untuk orang-orang yang jijian jangan ya, agak-agak gimana lah gitu. Tapi masalahnya praktik pengolahan limbah itu dari semester ganjil sampai semester genap pasti baunya luar biasa, dan Anda yang jijian pasti akan muntah terus. Bahan selanjutnya adalah E4 lalu molasses. Nah ayo, molasses udah belajar kalau nggak salah ini di PIK tentang proses pembuatan gula. Apa itu molasses? Molasses atau molase sama ya. Kalau molase S-nya 1, kalau molasses S-nya 3. Lalu air, sekam padi. Nah, sekam padi ini ada dua versi. Ada yang menjadikan sekam padinya arang seperti yang kita diskusikan minggu lalu. Sekam padi itu dibakar, maksudnya bukan sekam padi dijadikan arang. Gimana caranya Pak? Bukan arang kayak arang orang jual sate ya. Atau ada juga yang menggunakan sekam padi itu langsung tanpa diarangkan terlebih dahulu. Serbuk atau dedak gergaji. Nah, ini gunanya juga untuk apa? Kira-kira apa aja gunanya? Bisa? Air gunanya untuk apa? Pinter, anak taman kanak-kanak. Wow, yuk.
Ntar ya, ini ganggu pula kan suatu kan. Nggak dibutuhkan dia keluar, pas dibutuhkan nggak keluar. Perempuan. Lihat. Oke, pembuatan kompos padat. Ada 3 tahap utama. Yang pertama adalah persiapan mikroorganisme pengomposnya atau persiapan aktivator bioaktivatornya. Campurkan 5 liter air, 25 ml molasses dan 25 ml E4 dalam ember sampai homogen. Gimana cara menentukan dia homogen? Apa itu homogen? Jawab sendiri lah. Komen nanti di bawah. Pencampuran bahan organik. Bahan organik tadi, limbah organik, kotoran tadi, dedak dan campur sampai rata. Jadi jangan tambahin air dulu, campur dulu mereka. Aduk-aduk dulu. Pakai tangan, Pak? Enggak, pakai lidah. Iyalah, pakai tangan. Terus gimana caranya pakai tangan? Kenal dengan yang namanya sarung tangan. Nah, itu. Pembuatan kompos. Campuran bahan tadi siram dengan larutan mikroorganisme. Atur kadar airnya 30-40%. Pak, tadi kan 40-60. Kenapa nih 30-40? Iya. Tapi dalam prosesnya nanti kadar air itu akan meningkat. Mencampurkannya kadar air seperti itu, mengukur kadar airnya seperti itu, Anda nggak perlu pakai proses gravimetri. Iya, gravimetri. Nggak perlu pakai gravimetri pula, cukup gini, kemas si adonan, kemas si campuran tadi, kemas dengan tangan. Kalau airnya netes itu berarti terlalu basah. Kalau terlalu basah, tambahkan kotorannya, tambahkan limbahnya. Itu ketika Anda remas, dia nggak netes airnya, lalu Anda lepaskan dia pecah, berarti terlalu kering. Tambahkan lagi airnya. Jadi yang pas itu adalah ketika dia diremas, air tidak keluar, dan ketika dilepas dia tetap dalam bentuk gumpalan. Kalau sudah seperti itu, masukkan ke dalam komposternya, ke karung goni. Simpan dalam keadaan rebah 6-7 hari. Kenapa 6-7 hari ya? Karena 7 hari itulah proses maksimalnya. Pak, berarti boleh dong saya simpan selama 1 bulan, 15 tahun disimpan juga nggak apa-apa. Tapi nggak akan ada gunanya lagi gitu. Siapa yang melarang? Setelah 7 hari, lakukan identifikasi hasil pengolahan dan bandingkan dengan SNI kompos. Selanjutnya, pembuatan kompos cair. Ini lebih simpel ya. Kalau kompos cair lebih simpel. Alat yang digunakan sedikit, bahan yang digunakan juga lebih sedikit. Prosesnya juga lebih gampang. Alat yang digunakan itu ember plastik besar seperti biasa. Galon kecil. Jadi galon kecil itu usahakan galon yang ada kerannya di bawah. Jangan galon yang nggak pakai keran. Kalau nggak pakai keran nanti susah karena harus mengambil hasilnya itu dari tutup atasnya. Terus yang kedua gayung, pisau, plastik net. Kalau gelas ukur gelasnya apa sih tahu? Plastik net itu plastik kayak jaring-jaring net. Ya emang net sih. Untuk apa ya? Orang nangkap ikan itu kan ada pakai net. Itu yang benang. Nah, ini yang plastik yang digunakan. Jangan yang benang. Kenapa, Pak? Ya kalau benang nanti basah, hancur ya. Pembuatan ini cair ya, sorry, salah ini. Pembuatan kompos cair bahannya bahan baku limbah organik seperti biasa, dan itu biasanya adalah bahan-bahan dari dedaunan. Nanti kita bahas apa aja yang bisa. Terus EM4, molasses lagi, air. Pembuatan kompos cair ini ada 3 tahap juga. Persiapan mikroorganisme pengompos. Hampir sama dengan yang tadi, cuma ini molassesnya dan E4-nya 150 ml. Campurkan dalam ember juga. Persiapan bahan organiknya, potong atau cincang bahan organik hingga ukuran 1 x 1 cm. Jangan pakai penggaris. Pakai kirologi saja, di kiro-kiroan teh. Terus pembuatan komposnya. Nah, Anda kan tadi udah punya galon tuh komposternya. Masukkan kerikil dulu sampai batas kerannya. Tujuannya apa? Supaya nanti si campuran bahan organik itu nggak keluar lewat keran.
ini kan bisa menyumbat kekerannya tadi. Nah, supaya si kerikil tadi tidak campur juga dengan bahan-bahan organik, di atas kerikil itu tutup dengan kasa net tadi atau dengan plastik net tadi. Itu tujuannya. Setelah itu masukkan bahan organik yang sudah dicincang ke dalam komposter, siram dengan cairan mikroorganisme yang udah ada tadi. Siramnya sampai mana? Ya sampai dia terendam seutuhnya. Dia jangan sampai ada bagian yang masih kurang, sampai dia terendam. Diamkan selama 10-15 hari. Diamkan, jadi Anda emang benar-benar harus mendiamkannya. Jangan di chat, jangan ditelepon, jangan dihubungi lah pokoknya. Kemudian amati dan lakukan identifikasi kompos, bandingkan dengan SNI kompos. Gampang kan kompos cair? Simple ya. Jadi pekerjaan pembuatan kompos ini Anda bisa lakukannya sambil santai. Bisa kerjakan di rumah sambil nonton TV. Pembuatan kompos padat sambil nonton TV, ya TV-nya di dalam rumah, kerjanya di luar, tapi kalau di dalam rumah kan bau. Sambil ya main-main lah. Jadi nanti ketika Anda tamat dari SMTI pun bisa melakukan proses seperti ini. Jual kompos itu mahal loh. Produk dari Cicing Factory kita kan ada kompos cair, itu dari bahan-bahan yang beli paling cuma E4 sama botol. E4 berapa lah harganya? E4 75.000 ya satu botol 1 liter ya. 100 lah paling mahal. Yang digunakan cuma 150 mili, hasilnya 5 liter. Nah, itu untuk kompos cair nanti penggunaannya pun diencerkan dulu. Dijualnya satu botol 100 mili itu 10.000. Berapa untungnya itu di perusahaan Anda? Identifikasi hasil pengolahan limbah padat non B3. Nah ini terakhir, menuju slide terakhir ini mulai mengantuk. Tapi ingat nanti akan ada kuis. Saatnya kita kuis. Standar baku Standar baku mutu kompos padat. Warnanya coklat tua hingga hitam mirip tanah. Kenapa? Ya karena tadi bercampur dengan tanah. Tidak berbau. Partikelnya halus. Oh iya, partikelnya halus, benar. Karena nanti ketika Anda dapatkan kompos padat yang dengan partikel kasar, haluskan dulu ya. Itu gunanya tadi ada ayakan. Terus dia tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut alkali, natrium pirofosfat dan amonium oksalat. Lembab, kadar airnya maksimal 50 cm, 50%. Mempunyai pH antara 6,8 sampai 7,49. Mengukur pH padatan gimana? Celupkan pH meter kepadatan. Oke, kita apa yang ngajarin lo pH itu? Memiliki temperatur yang sama dengan suhu tanah. Oke, sorry batuk tapi bukan corona, tenang saja. Terus mengandung unsur hara yang tinggi. Ingat, syarat mutu kompos lengkap itu pedomannya adalah SNI nomor 19 7030 tahun 2004. Standar baku mutu kompos cair, warnanya coklat kehitaman. Yang benar ya, sedikit berbau karena prosesnya secara anaerob. Nah, ini nanti kita bahas ya. Terus pH-nya 6 sampai 8, larut dalam air ya, jelas dia kompos cair pasti larut dalam air. Mengandung temperatur yang sama dengan temperatur air. Terus mengandung unsur hara yang tinggi sehingga dapat menyuburkan tentang unsur haranya mana? Unsur haranya diatur oleh SNI nomor 19 7030 tahun 2004. Nah, ada pertanyaan, kompos padat, kompos cair. Kompos padat dari bahan yang bau, hasilnya tidak bau. Kompos cair dari bahan yang wangi, hasilnya bau. Kita pernah diskusi kalau nggak salah di Edmodo, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah kompos padat prosesnya aerob. Aerob itu apa? Nah, dibahas aja lah ya. Aerob itu proses yang membutuhkan proses yang membutuhkan oksigen dari luar. Jadi oksigen bebas dibutuhkan. Karena kompos padat tadi disimpan dalam karung goni kan punya rongga udara. Itu udaranya berputar terus. Sementara kalau kompos cair prosesnya anaerob. Anda simpan di dalam galon, tutup rapat. Anaerob itu proses yang tidak membutuhkan oksigen bebas.
dia menggunakan oksigen yang sudah ada saja. Logikanya kalau oksigen yang sudah ada aja, proses pengomposan itu menghasilkan beberapa gas, termasuk gas H2S yang menimbulkan bau pekat. Kan mutar-mutar di dalam terus, itu yang menyebabkan bau. Nah itu kita sempat diskusi di Edmodo itu, kalau nggak salah ada satu siswa yang komentari juga, Pak bukannya karena ada H2S? Iya, karena H2S nya tadi mutar-mutar, bawa jawab kayak gitu. Siapa ya, lupa namanya, kalau nggak salah inisialnya SM. Logikanya gini lah, untuk proses aerob dan anaerob itu ya, ketika Ananda dalam satu ruangan tertutup, kunci ruangan itu, kuncinya nggak ada, Ananda pegang, kurung selama 7 hari, itu anaerob. Pas keluar bau kan, karena semua MCK di dalam pasti. Yang aerob, Ananda dikunciin, tapi kuncinya Ananda pegang. Jadi ketika mau MCK itu mandi cuci kakus ya. Ketika Ananda MCK keluar, terus masuk lagi. Pas dibuka setelah 7 hari, nggak bau. Itu dia. Nah, untuk kompos cair yang aku bilang tadi, tidak bisa langsung digunakan karena pH-nya harus 6 sampai 8. Kompos cair yang kita proses dengan cara yang tadi, itu pH-nya di bawah 4. Sangat asam. Bagaimana cara penggunaannya? Jangan langsung disemprotkan ke tanaman. Jangan langsung digunakan ke tanaman, mati insya Allah kalau dia pH-nya di bawah 4. Jadi harus diencerkan dulu. Diencerkan bisa encer pengencerannya 100 kali, atau ada yang pengenceran 1000 kali. Jadi bayangkan aja dengan 5 liter, kalau diencerkan 100 kali dapatnya 500 liter. Biaya yang Ananda keluarkan tadi cuma 100.000 untuk beli EM4. Hasilnya segitu, jual. Keuntungannya berapa cuy? Kalau ada yang beli, kalau enggak ya udah. Nah, untuk kompos padat, penggunaan kompos padat dan kompos cair. Kompos padat itu digunakan langsung ke tanah atau ke media tumbuh tanaman. Sementara kompos cair itu digunakan ke batang, daun, dan buah. Jadi ada pertanyaan waktu itu di diskusi Edmodo, Pak bisa nggak kompos cair digunakan ke tanah? Boleh, tapi cabut dulu berarti, siram dengan kompos cair, tanam lagi, kan gitu, biar pasti si akar dari tanaman itu menyerap dari kompos cair. Kan kalau tanamannya kecil nggak apa-apa, tapi kalau tanaman pohon apel, pohon jeruk, cabut dulu. Kalau kompos padat kan gampang, gali di sekitarnya, campurkan kompos padat tadi. Jadi itu option Ananda untuk kompos padat dan kompos cair. Penggunanya lebih bagus yang mana? Sama aja, lebih baik lagi jika dikombinasikan. Nah, untuk kita ada kuis ya? Harus ada. Nggak boleh enggak? Ingat, di pengolahan limbah itu selalu dipush dengan tugas-tugas yang banyak, karena gurunya sangat rajin memberikan tugas. Habis. Sekian, sampai jumpa di materi selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran materi kali ini, terima kasih atas perhatian Ananda. Semoga video ini disukai. Kalau nggak disukai ya tetap harus suka, kalau nggak nanti nilai Ananda rendah. Jangan ya, tapi serius itu. Jika ada kelebihan tolong dikembalikan, jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.